Kompas Siang, Saudara, saya Vidi Batlolone. Di debat ketiga pemilihan presiden yang digelar di awal 2024, Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi segala protes dan evaluasi dari peserta Pilpres 2024, mulai dari penggunaan akronim dan istilah hingga perombakan stasiun televisi yang menyiarkan. Namun soal keberatan tentang panelis dari Universitas Pertahanan, KPU tetap pada keputusannya. Debat antar calon presiden kembali disuguhkan Komisi Pemilihan Umum Ahad besok, 7 Januari 2024, bertema pertahanan, hubungan internasional dan geopolitik dengan melibatkan 11 panelis. Tema debat yang digelar di Istora Senayan besok sebelumnya dianggap lebih menguntungkan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 1 yang adalah Menteri Pertahanan. Tapi tak terlalu jadi masalah buat Anies Baswedan, capres nomor urut 1. Soal urusan dua panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan juga tak dipusingkan Anies. Ya kalau buat saya sih nggak terlalu masalah. Buat saya ya, toh pada akhirnya yang dibicarakan adalah hal-hal yang kita semua harus merespon dengan objektif. Jadi nggak akan takut kalau pertanyaannya dalam bentuk tertentu dan gimana nanti dihadapi saja semuanya begitu Mas ya? Hadapi aja, memang didesak Anies juga kita hadapin kok, apalagi panel. Setali tiga uang menurut Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, urusan panelis dan tema tak perlu diprotes karena Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 sudah siap menghadapi debat besok. Ya, Pak Ganjar sudah tahu itu, dia sudah menguasai itu, saya sudah bicara, jadi saya tidak akan memberi masukan khusus, tapi saya akan mendampingi karena dia sudah siap. Baik untuk menampung pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun untuk melontarkan pertanyaan dalam debat. Dia sudah siap segalanya. Tapi protes justru datang dari kubu Prabowo tentang televisi penyelenggara debat ketiga Pilpres 2024. Karena hanya kelompok MNC yang menjadi televisi penyiar di debat besok. Sementara bos MNC Haritanu Sudibyo adalah juga Ketua Umum Partai Perindo yang mengusung Ganjar Mahfud. Kirim surat sama KPU, minta supaya penyelenggaranya ditukar. Alasannya apa? Kan nggak elok. Dalam satu sesi debat ketiga ini penyelenggaranya 4 TV, 1 grup. MNC semua. Dan semuanya ada pihak afiliasi. Ini namanya dominasi market di dalam satu event. Selang beberapa jam setelah protes, KPU pun langsung merespons kubu Prabowo. KPU itu tidak punya pretensi apapun terhadap siapa yang akan menjadi pelaksana debat media penyelenggara. Semua yang kami undang itu punya kualifikasi dalam menyelenggarakan penyelenggaraan debat dan masuk kategori lembaga penyiaran. Itu saja. Dan itu entitas yang terpisah dari partai politik segala macam. Di situ. Sama dengan stasiun-stasiun TV yang lain. Prinsipnya sama. Tapi di keputusan pada Jumat kemarin, KPU meralat televisi penyiar debat. KPU mengakomodasi protes tim Prabowo dengan melibatkan Garuda TV yang menemani kelompok MNC. Dan ditambah support dari Garuda TV. Di MNC Group ada MNC TV, RCTI, iNews, dan Global TV. Dan ditambah dengan Garuda TV. Nah, sebagaimana pelaksanaan debat kedua kemarin, kami sudah melakukan evaluasi dan juga pertemuan-pertemuan koordinasi baik antara KPU dengan tim paslon maupun KPU dengan media penyelenggara dan KPU dengan paslon serta media penyelenggara. Pada debat yang ketiga ini, selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara. Di luar protes kubu Prabowo yang diakomodasi KPU, di debat ketiga KPU sudah memperbaiki format debat dengan menyediakan podium untuk para capres berdiri. Serta meminta peserta debat menjelaskan akronim atau singkatan dan istilah asing yang diutarakan ke lawan debatnya. Tim Liputan Kompas TV. Dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban.